Dulu saya sering mendapatkan statement bahwa filsafat itu adalah pemahaman ateis. Bisa tak percaya akan adanya Tuhan. Benarkah? Jawabannya simpel, tidak sepenuhnya benar. Bagaimana kalau dibalik? Agama itu sebenarnya sadis, karena agama mengajarkan kita kebencian, saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Atau lebih ekstrim lagi, agama Islam itu teroris. Maka saya mati-matian maju untuk membelanya dengan argumen. Saya belajar Islam dari banyak sumber dan berusaha mendalami. Dari situlah saya merubah pandangan bahwa Islam itu bukan teroris, karena saya mempelajarinya. Begitu juga dengan non-Islam, ketika mereka dituduh dengan tuduhan yang tidak sesuai dengan jati diri mereka akan membela, karena mereka mempelajari. Oke, sekarang tidak penting lagi debat antar umat beragama, karena musuh umat beragama bukanlah sesama umat beragama. Begitu pula dengan filsafat, bukan berarti ateis. Tidak berarti kita belajar filsafat lantas langsung menjadi ateis. Orang yang mendalami filsafat secara mendalam tidak mudah untuk menarik kesimpulan begitu saja dalam hal apapun itu. Karena saya pribadi juga mempelajari dan masih belajar. Ilmu yang saya dapatkan pun masih setetes air. Nah, mau nggak dibilang filsafat itu ajaran ateis, haram untuk dipelajari? Orang filsafat pasti bilang itu tidak sepenuhnya benar. Mau nggak dibilang agama itu sadis, cuma mengajarkan kita untuk saling benci? Orang beragama pun menjawab dengan serupa, itu tidak benar. Untuk pengertian agama tak perlu dijelaskan lagi, kita sudah tahulah pengertiannya. Kita pun juga telah mengaplikasikan ajaran agama itu tiap hari. Lantas apa sih filsafat itu? Dan apa bedanya dengan agama? Untuk pengertiannya, silahkan cari sendiri. Ada banyak pengertian filsafat. Saya cuma mau menjelaskan filsafat secara sederhana, biar yang nggak paham jadi paham. Sederhananya begini, filsafat adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperkuat dan memperluas pengetahuan kita, sehingga dari pengetahuan itu akan menjadi keyakinan yang kokoh. Sedangkan agama adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperkuat keyakinan kita. Saya harap Anda tahu perbedaan keyakinan dan pengetahuan. Agama terkadang membatasi kita untuk berpikir, sedangkan filsafat membebaskan kita untuk berpikir. Dari hasil kebebasan berpikir itulah timbul berbagai macam paham dan ideologi, seperti ateisme, teisme, rasionalisme, idealisme, realisme, sekularisme, komunisme, dan sebagainya. Terkadang ateis sering disamakan dengan free thinker, tetapi tidak selalu free thinker berarti ateis. Free thinker itu biasanya seseorang yang berpikir independen, tidak mudah percaya atau bahkan menolak dogma dan doktrin. Orang-orang filsafat atau disebut filsuf juga merupakan free thinker. Jadi, tidak selalu berarti bahwa filsafat itu ateis. Lantas, apa sih manfaatnya? Adanya ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang kita gunakan saat ini merupakan hasil dari filsafat itu sendiri. Sebagai contoh, Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan dan ahli matematikawan Islam sekaligus seorang filsuf, tapi dia lebih dikenal sebagai seorang matematikawan. Dia mengembangkan ilmu matematika yang disebut aljabar dan algoritma. Sebenarnya algoritma itu nama lain dari Al-Khwarizmi. Di barat dia dikenal sebagai algoritma. Orang-orang biasanya memanggil algoritma, diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai algoritma. Lambat laun, metode algoritma ini berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi, sehingga dapat digunakan untuk mempermudah proses komputer dan semisalnya. Tanpa dia, mungkin saat ini kita tidak menggunakan laptop atau handphone. Sekedar pengetahuan, matematika merupakan masuk kategori ilmu rasional. Rasionalisme adalah salah satu paham atau cabang dari filsafat. Teori rasionalisme dikemukakan oleh filsuf asal Prancis bernama René Descartes. Salah satu cabang dari paham rasionalisme adalah skeptisisme. Lantas, kok bisa mereka mengatakan belajar filsafat itu haram? Menurut saya begini, ini sama kasusnya ketika orang-orang tidak tahu akan Islam, tapi mereka mengatakan Islam itu sebagai ajaran terorisme. Ya, itu karena mereka tidak tahu dan tidak mempelajari, sehingga mereka hanya menganggap itu sebagai kebenaran. Tugas kita adalah cukup menjelaskan bahwa itu tidak benar. Filsafat itu seperti pohon aren. Jika diolah dengan benar, maka akan menghasilkan gula. Bisa pula diolah menjadi minuman keras, sehingga menjadi haram buat orang beragama. Intinya adalah,
filsafat bisa digunakan untuk menyerang paham agama, sehingga menjadi haram oleh pihak beragama. Saya menggunakan kata agama secara umum, bukan secara khusus. Filsafat bisa juga digunakan untuk membela dan memperkuat keyakinan, serta mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang akan bermanfaat untuk semua orang. Apakah yang ini masih bisa dikatakan haram? Jadi, filsafat itu sebenarnya seperti pohon aren, bisa menjadi gula yang baik untuk tubuh, bisa pula menjadi alkohol yang dapat merusak tubuh. Jadi, filsafat itu bisa memperkuat keyakinan kamu atau tidak. Dan ada lebih penting dari itu, yaitu berpikir kritis untuk menjadi atau memberikan kontribusi yang baik buat orang lain. Berfilsafat bukan berarti tidak beragama, melainkan bisa memperkuat keyakinan agama kamu jika kamu tahu mempelajarinya. Bisa pula kamu tidak beragama. Dan lebih penting lagi, kamu menjadi seorang yang kritis, tidak mudah percaya doktrin dan dogma begitu saja. Kalau kamu suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan kita bisa bahas sama-sama realitas yang ada. Jangan lupa juga share ke teman-teman terdekat kamu atau sosial media kamu. Semoga bermanfaat.